tentang pengertian dan landasan hukum musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah ini adalah suatu akad kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama, di mana kepemilikannya akan berkurang dan dipindah kepada rekannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki oleh satu pihak saja. Nah, yang kedua ada landasan hukum dari akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama itu ada dari Al-Qur'an, ada dari hadis, dan ada dari Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2007. Yang pertama itu ada dari Al-Qur'an surah As-Sad ayat menjelaskan mengenai rukun dan syarat musyarakah mutanakisah. Rukun dan syarat musyarakah mutanakisah adalah sebagai berikut. 1. Ucapan akad ijab dan kabul. 2. Pihak yang melakukan kontrak. 3. Objek kesepakatan atau barang maupun aset. 4. Nisbah atau bagi hasil keuntungan. Adapun syarat musyarakah mutanakisah adalah sebagai berikut. 1. Barang dan jasa harus jelas kehalalannya sehingga tidak membuat akad ini menjadi batal. 2. Pembagian keuntungan masing-masing pihak dijelaskan saat berlangsungnya akad. 3. Modal dan harga aset harus jelas. 4. Barang yang ditransaksikan harus mutlak dalam kepemilikan. Kemudian, tahapan dalam pembiayaan musyarakah mutanakisah untuk pengadaan suatu barang adalah 1. Nasabah pengajuan permohonan kepada bank untuk menjadi partner atau mitra untuk pembiayaan atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah juga menyampaikan data tentang dirinya seperti pendapatan, sumber pendapatan, serta tujuan untuk keperluan barang tersebut. 2. Petugas bank akan mencek kelayakan data nasabah untuk memperoleh barang tersebut, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 3. Apabila pengajuan permohonan nasabah mencukupi syarat dan mencukupi standar kelayakan dan disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank akan menerbitkan surat persetujuan pembiayaan atau offering letter. 4. Apabila nasabah telah menyetujui dan menyepakati persyaratan yang tercantum di dalam offering letter, maka pihak bank dan nasabah dapat menghubungi distributor untuk mencek atau mencari barang yang sesuai dengan 5. Nasabah dan pihak bank melakukan musyarakah mutanakisah yang memuat persyaratan penyertaan modal, persyaratan sewa-menyewa, dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya. Pembiayaan bank syariah, yang merupakan salah satu tugas bank adalah pembiayaan, di mana pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua menurut sifat penggunaannya, yaitu pertama, pembiayaan produksi, di mana pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik dari usaha perdagangan, produksi, juga investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana akan habis digunakan sebagai memenuhi kebutuhan. Standar bagi hasil dan kerugian. Yang pertama, keuntungan usaha yang diperoleh dari kepemilikan objek, bank usaha syariah, unit usaha syariah, atau bank peminjaman rakyat syariah dan nasabah sesuai bagi hasil yang disepakati. Yang kedua, nisbah bagi hasil harus disetujui para pihak di awal akad. Yang ketiga, bagi hasil dalam akad musyawarah mutanakisah ini diperoleh dari pendapatan berupa imbalan yang diberikan atas penyewaan objek. Keempat, nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan intensi upah yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir, nisbah dan pembiayaan bagi hasil akan berubah sesuai porsi kepemilikan. Keunggulan dan kelemahan musyarakah mutanakisah. Yang pertama, bank dan nasabah sama-sama memiliki aset. Yang kedua, bagi hasil diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati apabila terjadi perubahan harga. Yang terakhir, tidak terpengaruh pada fluktuasi ketika terjadi inflasi pada bunga pasar di bank konvensional. Adapun kelemahan dari musyarakah mutanakisah yaitu risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya atas aset tersebut, seperti pembiayaan pajak dan yang lain-lainnya. Sekian presentasi